الجار المشاع. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertama kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan kajian kita dari bab muamalah dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita sekarang sampai pada bab Al-Kafalah wad-Dhaman. Artinya adalah bab jaminan. Baik kafalah maupun dhaman artinya adalah jaminan, tapi kadang-kadang dibedakan. Kadang-kadang kafalah itu menjamin orangnya. Saya jaminan atas orang itu. Lepaskan dia, dia pasti kembali. Saya jaminannya. Nah, jadi menjamin orangnya. Kadang-kadang kafalah itu digunakan untuk itu dan dhaman digunakan untuk barang. Maksudnya barang bagaimana? Saya yang siap membayar. Nah, jadi menjamin barang. Tidak apa-apa dia belum bayar, nanti kalau 1 bulan dia nggak bayar, saya yang akan membayar. Lah saya itu menjadi penjamin, tapi nanti yang saya berikan adalah barang. Kalau tadi itu orang biasanya kaitannya dengan hukum, orangnya entah dapat hukuman mati, tapi minta waktu seminggu atau sebulan, mau pergi ke keluarganya dulu menyelesaikan urusan-urusannya, nanti dia datang. Lah kalau kamu tinggal pergi, siapa yang jadi jaminan atas kepergianmu? Saya siap jadi jaminannya. Itu bahasa yang dipakai adalah kafalah, yang jadi yang menjamin namanya kafil. Nah, dan kalau kaitannya dengan barang, saya yang akan membayar. Ketika sudah jatuh tempo, saya yang akan membayar. Nah, jadi dia bebas. Nah, itu baik itu hutang maupun jual beli. Nah, saya akan bayar apa yang menjadi kewajibannya, itu adalah dhaman. Itu kalau kafalah sama dhaman itu dibedakan. Tapi kadang-kadang dua kata ini dua-duanya digunakan di dalam bab muamalah untuk barang. Nah, jadi itu untuk barang. Misalnya begini. Anak ini sekolah di Al-Furqan, nggak punya orang tua. Terus siapa yang menjamin untuk bayaran bulanannya? Saya kafilnya, saya yang akan membayar setiap bulan. Nah, itu kafil, yang dipakai bahasanya adalah kafalah, kafil. Nah, karena itu maka ini pemahaman masalah istilah kafalah dan dhaman. Lalu dalam majelis kita sekarang, kita fokusnya di fikih muamalah. Karena itu
yang dijamin itu adalah barang. Yang dijamin itu adalah barang, itu yang kita bahas. Kalau yang dijamin itu orang, itu kaitannya dengan mahkamah, dengan kehakiman. Orang ini dinyatakan punya kesalahan yang hukuman bagi dia adalah hukuman mati. Pak Hakim, saya siap dihukum mati atas kesalahan dan proses yang ditegakkan, tapi saya minta waktu 3 hari atau seminggu atau 2 minggu untuk apa? Menyelesaikan urusan-urusan saya, amanah-amanah yang ada pada saya, kewajiban saya, dan juga urusan keluarga. Setelah waktu yang diminta itu saya akan datang. Hakim membolehkan, tapi harus ada yang menjamin. Misalnya 5 hari, siapa jaminannya? Siapa jamin? Siapa yang siap menjadi penjamin? Kalau dia sudah tiba waktunya nggak datang, maka penjamin itu yang akan dipenggal lehernya. Itu berarti yang dijamin itu adalah orang. Nah, dan itu tidak di dalam bab muamalah, tapi itu di dalam bab mahkamah. Nah, pembahasan kita sekarang di dalam bab muamalah, yang dijamin itu berupa benda, berupa harta atau berupa nilai. Contoh yang paling gampang, ya, misalnya begini. Anak ini sekolah di pendidikan sini. Siapa walinya? Wah, nggak ada walinya. Kenapa? Sudah meninggal. Siapa yang menjamin biayanya? Saya yang menjamin biayanya. Nah, berarti saya adalah kafil yang menjamin biayanya. Nah, ini di dalam bab menanggung biaya seperti ini. Dan di dalam bab dagang. Di dalam bab dagang. Nah, misalnya beli kredit. Beli rumah kredit. Nilai rumah totalnya berapa? 500 juta. Uang mukanya 50 juta. Angsurannya misalnya 5 juta. Apa jaminannya kalau nanti nggak bisa bayar terus? Nah, jadi jaminan, ya. Atau beli kendaraan. Apa jaminannya? Nah, ada jaminannya. Dan bisa jadi ada kasus yang jaminannya itu adalah kepercayaan. Jaminannya adalah kepercayaan, gitu. Misalnya ada orang yang kredit kendaraan motor atau mobil, gitu. Nah, saya akan bayar setiap bulan 10 juta. 10 selama 10 bulan, berarti kalau per bulan 10 juta, 10 bulan berarti 100 juta mobil misalnya. Nah, jaminannya apa? Enggak pakai jaminan, Pak, tapi jaminannya adalah kepercayaan orang. Siapa? Lalu ada orang yang sangat dipercaya, iya, saya jaminannya. Nah, karena Bapak di sini terpercaya dan Bapak yang menjamin, gitu, maka dibolehkan. Nah, itu masuk juga di dalam bab kita, ya. Sekarang kita baca gitu ya, definisinya. Ilzamu ma wajaba ala ghairihi. Nah, yang dimaksud dengan jaminan seperti ini adalah gitu. Ilzam ma wajaba ala ghairihi, mewajibkan gitu hal-hal yang menjadi kewajiban orang lain. Jadi saya siap menjalankan kewajiban atas apa yang menjadi kewajiban orang lain. Saya menjadi pengganti yang melaksanakan kewajiban atas pengganti orang lain. Nah, itu definisi di dalam bahasa Arab ya kita. Dalam bahasa Indonesia kalau kita artikan bebas, jaminan itu apa? Jaminan adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk membayar kewajiban apabila kewajiban itu tidak terbayarkan pada waktunya. Nah, kalau orangnya namanya penjamin, gitu. Barangnya jaminan. Yang dijamin hutang. Yang dijamin adalah hutang, gitu. Nah, itu. 6. Wa huwa jaizun bil kitabi was sunnati
wal ijma'. Dan jaminan itu boleh berdasarkan dengan Quran, berdasarkan dengan sunnah, berdasarkan dengan ijma'. Adapun Quran, firman Allah SWT, qalu nafqidu suwa'al maliki waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Coba sebentar kita buka dulu. Itu ada di surat Yusuf ayat 72. Qalu nafqidu suwa'al maliki waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Mereka menjawab, kami kehilangan gelas raja atau piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan sebesar beban unta, dan aku jamin itu. Aku sebagai penjaminnya. Qalu, mereka berkata, nafqidu suwa'al maliki, kami kehilangan suwa'al maliki, piala raja, gelas raja, waliman ja'a bihi, dan siapa yang dapat menghadirkannya, siapa yang dapat mengembalikannya, himlu ba'irin, dia akan mendapatkan hadiah seperti yang bisa dibawa oleh unta, maksudnya sepenuh unta, sepenuh beban unta itu. Wa ana bihi zaim, dan yang berkaitan dengan hadiah itu saya sebagai jaminannya. Itu. Nah, jadi intinya bahwa menjamin itu di dalam Al-Qur'an itu ada, ya. Dan Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 40, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakan pada mereka siapa yang siap menjadi penjaminnya. Siapa yang siap menjadi penjaminnya. Berarti ada menjamin di dalam Al-Qur'an. Wa minas sunnati qauluhu ta'ala. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-ariyatu mu'adda waz-za'imu gharim wad-dainu maqdi. Pinjaman itu harus dikembalikan. Orang yang menanggung wajib membayar. Orang yang menanggung wajib membayar. Hutang harus dibayar. Hutang harus dibayar. Hadis Rasulullah di sini singkat, al-ariyatu mu'adda. Barang pinjaman itu harus dikembalikan. Namanya pinjam ya harus dikembalikan. Tidak boleh kemudian sudah nggak usah dikembalikan. Nanti kita kasih uang atau orangnya nggak mau jual. Orangnya itu punya barang itu, kamu butuh, kamu pinjam, dipinjamkan, maka barang pinjaman itu harus dikembalikan. Itu. Waz-za'imu gharim. Dan orang yang menanggung dia wajib membayar. Misalnya begini, fulan datang kepada pedagang hutang barang, terus katanya 1 bulan akan dibayar. Wah, bukan nggak boleh dihutang Pak, tapi takutnya nanti begitu sebulan sampai nggak datang. Ternyata ada si B, Pak, saya jamin, kamu jamin gimana? Dia pasti datang. Kalau dia nggak datang, saya yang bertanggung jawab. Nah, berarti dia sebagai penjamin. Nah, di sini Rasulullah bersabda, waz-za'imu gharim. Orang yang menjamin dia wajib membayar apabila waktu membayar itu tiba, dan tidak ada yang bayar, maka yang berkewajiban adalah yang menjamin. Wadainu maqdi, dan hutang harus dibayar. Nggak dibayar di dunia pasti akan ditagih di akhirat dan akan dibayar di akhirat.
Yang diambil pelajaran di sini berarti Rasulullah SAW pun gitu, menjelaskan tentang masalah jamin menjamin. Rasulullah bersabda wazaimu gharim, dan orang yang menjamin itu wajib membayar. Waqad ajma'al ulama'u ala jawazil kafalati, dan ijma ulama membenarkan membolehkan kafalah itu boleh. Lihajatin nasi ilaiha, karena manusia banyak yang punya hajat gitu dan sulit untuk bisa dibayar langsung, akhirnya butuh ada orang yang menjamin gitu. Wa daf'id darari 'anil madin gitu, dan supaya gitu orang yang barangnya dihutang atau dalam tanggungan orang lain itu tidak kena madharat. Kenapa? Ada jaminannya kok. Barang saya dihutang fulan, lah kalau nanti nggak bayar, ada jaminannya kok. Nah itu berarti orang yang barangnya dihutang itu akhirnya tidak kena madharat. Nah karena hajat dalam kehidupan itu seperti ini, maka Islam menjelaskan, dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran juga membenarkan dan membolehkan bab jamin menjamin, hadis Rasulullah SAW juga, dan ijma juga membolehkan. Hal-hal yang berkaitan dengan jamin menjamin, gitu. Ahkamud dhamani wa syurutu la yajuzu ahdul iwadi alaihi. Kalau penjamin itu di awal tidak menentukan bahwa dia harus dibayar, maka dia tidak boleh minta ganti. Gitu. Jadi apa maksudnya? Maksudnya saya siap menjamin. Gitu. Nah, kemudian akhirnya dia bayar. Nah, apakah boleh sebagai penjamin ini digaji? Jawabannya, kalau tidak ada penjelasan di awal, tidak ada perjanjian di awal, maka tidak boleh. Tidak boleh menentukan bahwa saya sebagai penjamin minta gaji sekian, itu tidak boleh. Di salah satu koperasi yang saya tahu itu apabila ada yang pinjam harus menyertakan orang yang merekomendasikan. Nah misalnya saya diminta untuk merekomendasikan fulan ini mau hutang mobil ke koperasi atau sepeda motor ke koperasi. Nanti di antara yang jaga koperasi tanya, Anda kenal dengan siapa? Dan dia bersedia diminta persetujuannya bahwa kamu begini. Itu. Jadi misalnya, oh saya kenal dengan Ustadz Fulan, lalu Ustadz Fulan ditanya, Ustadz Fulan ini mau kredit sepeda motor atau mobil ke koperasi. Kalau pandangan Ustadz gimana? Insya Allah orangnya jujur. Insya Allah orang, nah berarti dia itu yang memberikan rekomendasi. Seandainya babnya itu adalah jaminan, siapa jaminan bahwa kamu akan bayar terus? Ustadz. Kalau di awal Ustadz itu gampangannya siap kayak begitu dan tidak minta gaji atau tidak minta gaji bulanan, tidak, itu dia tidak boleh menuntut gaji. Karena itu la yajuzu akhdul iwadi alaihi. Tidak boleh orang yang siap menanggung seperti itu minta ganti atas kesiapannya sebagai penanggung. Yang kedua, yajuzu ta'addudu dhaminaini wa yajuzu ayyadmanal haqqa ithnani fa akthar. Barang satu boleh dijamin lebih dari satu orang. Barang satu boleh dijamin lebih dari satu orang. Nah, misalnya ini tak bawa dulu ya. Loh iya, tapi kalau nanti sampai rusak atau
eh, kamu bawa lari, gimana nanti ini? Nah, terus ada 2 orang yang nyentuh, saya jamin bahwa kalau rusak nanti saya yang jamin. Dia yang ganti, kalau dia nggak ganti saya yang ganti. Saya jaminannya. Nggak cukup Pak kalau cuma sampean, 2 orang jamin, boleh. Barang satu boleh dijamin oleh 2 orang. Yang ketiga, la yushtaratu fi sihhatihi ma'rifatu dhamin lil madmuni anhu. Ya. Orang yang siap menjamin itu seandainya tidak tahu barangnya tetap boleh saja. Misalnya begini, Pak, si fulan itu kredit mobil di sini. Nah, terus jaminannya adalah yang maksudnya yang memberi rekomendasi adalah Bapak, dan kalau sampai ada apa-apa nanti ke Bapak. Oh iya nggak apa-apa. Nah, tidak harus mengetahui mobilnya kayak apa, tidak harus mengetahui barangnya. Yasihu dhamanil ma'lumi wal majhuli idza kana ya'ulu ilal ilm wa kadzalika yasihu dhamanu uhdatil mabi. Jadi barang yang bisa dijual atau yang siap menjamin gitu kepada orang lain, barangnya tahu atau enggak itu boleh-boleh saja. La tabra' dhimmatul dhamin illa idza bari'at dhimmatul madhmuni anhu minad daini bi ibra'in au qadha. Orang yang menjamin tidak bisa bebas sebelum urusannya selesai. Kesimpulannya segitu, sebelum urusannya selesai. Misalnya begini, dia sebagai penjamin, penanggung selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Kreditnya selama 1 tahun. Nah, dia di tengah-tengah tidak boleh mundur. Kenapa? Karena kalau mundur nanti siapa yang menjamin berikutnya? Nah, kalau dia memberikan ganti dan sama-sama setuju nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada penggantinya tidak boleh mundur. Misalnya begini, anak sekolah yang setiap bulan bayarannya misalnya sekian ratus ribu atau sekian juta. Siapa yang menanggung? Biasanya walinya nggak ada. Dia Pak yang nanggung. Saya yang nanggung, misalnya gitu. Nah, dapat setengah tahun dia tidak boleh mundur. Tidak boleh mundur. Kalau dia mundur, maka kalau urusannya sekolah ya dihentikan. Penjaminmu nggak ada, kamu tidak bisa terus, itu bisa. Tapi kalau masalahnya barang kreditan, nggak boleh mundur. Itu kenapa? Kreditnya belum selesai, hutangnya belum selesai. Nah itu. Karena itu la yabra' dhimmatul dhamin illa idza bari'at dhimmatul madhmuni anhu. Dhamin tidak bisa berlepas diri sebelum yang dijamin itu telah selesai. Yushtaratu li sihhatihi ridho dhamin, yang menanggung harus dengan kerelaan hati. Jadi misalnya begini, saya beli mobil kredit selama 2 tahun. Nah, Bapak ini sebagai jaminan saya. Nah, Bapak itu ridho apa enggak? Kalau Bapaknya enggak ridho ya tidak boleh. Yang menjamin harus dengan kerelaan dirinya. Nah, itu bab yang berkaitan dengan jaminan itu. Intinya di dalam bab Islam, di dalam bab muamalah itu ada bab jamin menjamin. Jaminan bisa berupa barang sebagai penjamin. Apabila waktunya membayar tidak dibayar, maka jaminan itu nanti akhirnya digunakan untuk membayar. Penjamin tidak berarti barang, bisa jadi orang yang siap dan diterima. Oh iya, dia siap. Nah, yang dibahas tadi itu, yang banyak dibahas tadi itu adalah orangnya. Kenapa? Karena kalau yang dijadikan jaminan itu barang, maka dulu sudah kita pernah bahas yang berkaitan dengan gadai dan dengan jaminan hutang dan berkaitan dengan gadai.
Sesungguhnya gadai itu adalah jaminan hutang di dalam Islam. Nah, tapi mutlak barang. Adapun yang sekarang ini dibahas lebih pada yang menjamin itu adalah orang. Yang menjamin itu adalah orang. Nah, mungkin ini yang diangkat di dalam kitab Taisir yang berkaitan dengan jaminan. Gitu. Jadi di awal tadi itu kafala wa dhaman. Nah, kafala wa dhaman itu babnya, dan kafala sering digunakan untuk menanggung orang yang sedang dalam hukuman, lalu minta waktu, terus dia pergi. Nah, ketika dia pergi harus ada yang siap menjadi jaminan. Kalau dia ternyata tidak datang, maka nanti yang dihukum adalah yang siap menjamin itu. Nah, itu sering bahasanya adalah kafala. Kalau dhaman itu yang dijamin adalah barang. Tapi kadang-kadang kafala dan dhaman itu dua-duanya digunakan untuk barang. Itu bahasan kita tadi itu. Nah, kemudian dari sisi penjelasan agama, dalam Quran ada, dalam hadis ada, semua ulama juga membenarkan bahwa jaminan itu dibenarkan di dalam Islam. Kemudian di dalam bab muamalah tadi itu kita baca juga gitu. Nah, dan yang berkaitan dengan orang yang menjamin tadi juga sudah kita pahami bersama bahwa tidak boleh minta bayaran. Nah, dan barang satu boleh dijamin untuk dua orang. Nah, boleh menjamin barang yang ia tidak tahu seperti apa, tapi nanti ketika waktunya bayar, kalau orangnya nggak bayar, yang menjamin bayar, itu boleh-boleh saja gitu. Nah, kemudian penjamin itu tidak bisa bebas kecuali barang yang dijamin itu selesai urusannya, dan yang namanya penjamin itu harus dengan kerelaan hatinya. Nah, tidak dibenarkan apabila penjamin itu dalam paksaan. Mungkin itu yang bisa kita baca pada sore hari ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kemudahan kepada kita untuk memahami bab-bab yang berkaitan dengan muamal didasarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.